Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabina Maharani dengan NIM A1S123006. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan kewirausahaan dengan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dengan usaha berbasis inovasi atau UBI. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor kesuksesan dalam kesuksesan dari seorang pengusaha. Yang keempat, apa sih pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, menyebutkan sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI, menjelaskan tentang itu. Yang ketujuh, menyebutkan rencana bisnis atau contoh model bisnis ide usaha yang akan misalnya untuk ide usaha ke depannya. Masuk materi yang pertama, yaitu apa sih perbedaan antara wirausaha dengan kewirausahaan. Yang pertama yaitu wirausaha. Wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko, dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Nah, sedangkan kewirausahaan itu adalah proses mendirikan, menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausaha umumnya dipandang sebagai inovator. Inovator sendiri tak berarti harus menemukan sesuatu yang baru, melainkan bisa diartikan sebagai seorang yang bisa memecahkan masalah bisnis terkait bisnis tersebut. Nah, sedangkan usaha berbasis inovasi adalah proses menciptakan atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau proses bisnis yang baru atau memperbaiki yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan nilai efektivitas bisnis. Usaha berbasis inovasi ini biasanya mempekerjakan orang-orang yang berpendidikan dan pelatihan lanjut. Misalnya perusahaan bioteknologi biasanya didirikan, dipimpin, dan dijalankan oleh dokter-dokter, peneliti-peneliti, dan di biologi molekuler atau oleh MBA. Sejalan dengan pertumbuhannya, mereka menciptakan kumpulan juga dengan para teknisi laboratorium, karyawan pabrik, pekerja rumah sakit, dan lain-lain. Faktor-faktor yang membuat para pengusaha mencapai kesuksesan ada beberapa faktor, yaitu yang pertama kerja keras, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga keuletan, yang keempat tekad yang kuat. Selain keempat faktor itu, mereka juga memiliki latar belakang pendidikan yang beragam seperti S1, hingga MBA dari universitas terkemuka seperti Harvard Business School and University of Michigan. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausahaan antara lain, yang pertama yaitu perencanaan yang matang, yang kedua kreativitas dan inovatif, yang ketiga adalah memiliki koneksi dan jaringan yang luas, yang keempat mempunyai strategi pemasaran yang efektif, yang kelima memanfaatkan peluang yang ada, yang keenam pengertian tentang kewirausahaan, yang ketujuh adalah self-starter dan komitmen, yang kedelapan peningkatan kapasitas atau kapasitas diri, 9 berani mengambil tindakan dan resiko, yang ke-10 adalah percaya diri, yang ke-11 adalah kecerdasan dalam wirausaha, yang ke-12 adalah kerja yang baik, yang ke-13 adalah selalu kerja keras, yang ke-4 adalah pantang menyerah, yang ke-15 adalah memiliki tekad yang kuat, yang ke-16 adalah memiliki alat dan sarana yang sesuai, yang ke-17 adalah memiliki skill dan talenta yang sesuai dengan bidang usaha, yang ke-8 memahami tren dan persaingan usaha, yang ke-19 atau yang terakhir memiliki kepemimpinan yang baik. Nah, dari semua faktor ini berkaitan dengan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan oleh seorang wirausaha untuk mencapai kesuksesan. Nah, untuk mengurangi resiko, para pengusaha muda perlu memiliki strategi yang sesuai seperti analisis resiko, diverifikasi portofolio, migrasi resiko, dan pengoptimalan 4 resiko tadi. Selain itu, pengusaha muda juga perlu memahami karakteristik industri yang mereka ikuti dan memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk mengatasi resiko-resiko yang akan muncul. Selanjutnya yaitu apa sih pentingnya kerja keras dalam wirausaha, dalam usaha.
Nah, dari kerja keras itu tercipta formula baru yang bisa diterapkan ke bisnis agar lebih maju. Kalau kita tidak memiliki kerja keras dalam bisnis, kegagalan akan mematahkan segalanya. Begitu mendapatkan kegagalan, kita akan langsung ambruk atau tidak mau bangkit lagi. Jadi, karena itu kerja keras sangat penting dalam wirausahaan. Yang selanjutnya adalah komitmen. Mengapa sih komitmen penting dalam wirausaha? Komitmen dalam berwirausaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Bagaimana seorang wirausaha dapat memiliki komitmen yang tinggi dan bagaimana komitmen itu bisa diterapkan dalam menjalankan sebuah usaha. Komitmen dalam wirausaha bukan hanya kita menjual sebuah ide atau produk saja, melainkan juga terkait dengan memanfaatkan waktu dengan baik, menepati janji, dan berkomitmen dengan mutu produk yang akan kita jual, serta komitmen dengan segala sesuatu dalam menjalankan usaha bisnis. Nah, yang selanjutnya adalah kerjasama dalam wirausaha. Kerjasama dalam wirausaha juga dapat membantu menyelesaikan kegiatan usaha sesuai target kita, karena kita membutuhkan orang untuk melakukan produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain agar produk segera sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, kerjasama penting bagi keberlangsungan kegiatan wirausaha. Nah, yang selanjutnya adalah menciptakan ide bisnis. Yang pertama yaitu proses kreativitas dalam menciptakan ide bisnis. Yang kedua adalah sumber inspirasi untuk ide bisnis agroindustri dan lingkungan. Yang ketiga, studi kasus adalah ide bisnis yang sukses dalam industri agrobisnis dan lingkungan. Selanjutnya, mengidentifikasi apa sih peluang bisnis, apa saja sih. Yang pertama yaitu konsep peluang bisnis dalam konteks agroindustri dan lingkungan. Yang kedua, teknik identifikasi peluang bisnis dan potensial. Yang ketiga, analisis pasar dan tren industri terkini. Contoh peluang bisnis dalam agroindustri dan lingkungan. Yang pertama, agribisnis organik dan produk olahannya. Kedua, energi terbarukan dari limbah organik. Yang ketiga, pengolahan limbah pertanian dan perkebunan. Yang keempat, ekoturism dan agrowisata. Penilaian dan seleksi ide bisnis dan peluang bisnis. Yang pertama adalah kriteria penilaian ide bisnis dan peluang bisnis yang potensial. Yang kedua, metode evaluasi dan seleksi ide bisnis yang efektif. Yang ketiga, resiko dan peluang dalam menjalankan ide bisnis terpilih. Selanjutnya, mengembangkan rencana bisnis. Pertama adalah langkah-langkah dalam merancang rencana bisnis yang komprehensif. Yang kedua adalah komponen-komponen yang esensial dalam rencana bisnis. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Selanjutnya, faktor lingkungan dan regulasi. Yang pertama adalah keterkaitan antara kewirausahaan agroindustri dengan faktor lingkungan. Yang kedua adalah kepatuhan regulasi dan standar lingkungan. Yang ketiga adalah etika dan tanggung jawab sosial dalam kewirausahaan berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu tujuan bisnis, yang kedua strategi, rencana pemasaran, analisis keuangan, yang terakhir adalah langkah-langkah pelaksanaan. Selanjutnya adalah komponen rencana bisnis. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Singkat tentang visi bisnis, target pasar, produk atau layanan, dan proyeksi keuangan. Yang kedua adalah deskripsi bisnis. Adalah penjelasan mendalam tentang visi misi, nilai, dan tujuan dari bisnis. Yang ketiga adalah analisis pasar. Adalah evaluasi pasar, target, persaingan, peluang, dan ancaman. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Rencana untuk memasarkan produk atau layanan kepada konsumen target. Selanjutnya, rencana operasional adalah rincian tentang bagaimana bisnis yang akan dijalankan sehari-hari, termasuk rantai pasokan, faktur, dan pengiriman. Selanjutnya adalah rencana manajemen, adalah struktur organisasi, peran dan tanggung jawab karyawan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah analisis keuangan, adalah proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas.
Terakhir adalah risiko pengendalian, adalah identifikasi risiko yang mungkin dihadapi bisnis dan strategi untuk mengelolanya. Apa sih definisi dari model bisnis ini? Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam konteks pasar yang akan dituju. Jenis-jenis model bisnis ini ada beberapa. Yang pertama adalah e-commerce. Itu adalah penjualan produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. Yang kedua adalah langganan, adalah penawaran berlangganan produk atau layanan dengan memberikan pembayaran reguler. Ketiga adalah marketplace. Marketplace adalah platform yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Yang keempat adalah premium, menawarkan versi dasar produk secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan versi premium berbayar. Yang kelima adalah bisnis sosial, model bisnis yang mengutamakan dampak sosial positif sambil mencari nilai finansial. Yang keenam adalah franchise. Franchise adalah lisensi untuk menggunakan merek dagang dan sistem bisnis dan pemilikan dagang. Yang keenam adalah manufaktur. Manufaktur ini adalah membuat produk fisik untuk dijual kepada konsumen atau bisnis lain. Yang ketujuh adalah layanan profesional, adalah menyediakan layanan konsultasi, perencanaan atau desain kepada konsumen. Nah, selanjutnya materi yang keenam yaitu kreativitas, invensi, inovasi, dan kekayaan hak intelektual atau HKI. Pertama adalah kreativitas. Apa sih kreativitas? Kreativitas adalah menunjuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agro, industri, dan lingkungan. Nah, tujuan dari kreativitas ini adalah yang pertama untuk mendorong pengusaha untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang yang baru. Yang kedua, menginspirasi inovasi dalam pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, membangun daya saing dan keunggulan kompetitif. Ciri dari kreativitas ini yang pertama yaitu kemampuan untuk berpikir di luar batas konvensional. Yang kedua, keterbukaan terhadap berbagai ide dan perspektif. Yang ketiga, daya jual yang tinggi untuk menghadapi tantangan dan hambatan. Nah, contohnya yang pertama yaitu pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian lokal. Yang kedua, pemanfaatan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbukaan. Yang ketiga adalah penerapan teknologi dalam manajemen usaha pertanian. Nah, manfaat dari kreativitas ini yang pertama mendorong terciptanya produk atau layanan yang kreatif. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan berkebutuhan. Nah, yang selanjutnya adalah invensi. Invensi merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan yang dapat diterapkan dalam bentuk produk, proses atau teknologi baru yang belum pernah sebelumnya dapat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuan dari invensi ini adalah yang pertama menciptakan solusi baru untuk masalah lingkungan dan pertanian. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah memperkuat daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Nah, ciri-ciri dari invensi ini adalah yang pertama unik dan orisinal dalam konsep dan implementasi. Yang kedua, berpotensi untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan. Yang ketiga, mampu menjawab kebutuhan pasar atau masyarakat. Nah, contohnya yang pertama yaitu penemuan teknologi irigasi hemat air untuk pertanian. Yang kedua, pengembangan produk pakan ternak organik yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah inovasi dalam pengolahan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah. Nah, untuk selanjutnya adalah inovasi. Inovasi ini melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi,
kualitas atau nilai tambah produk atau layanan dalam kewirausahaan. Nah, tujuan dari inovasi ini yang pertama yaitu menghasilkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi bisnis, ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Nah, contoh inovasi ini yang pertama yaitu pengembangan metode pengolahan makanan organik dan inovatif. Yang kedua, penerapan teknologi digital dalam manajemen rantai pasar agroindustri. Yang ketiga, inovasi dalam desain kemasan ramah lingkungan untuk produk pertanian. Nah, selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. Apa sih HKI itu? HKI merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi kekayaan intelektual imaterial yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif, invensi, termasuk ke dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuan dari HKI ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemilik kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu mendorong inovasi, kreativitas, dan inventasi dalam riset pengembangan. Yang ketiga, memastikan bahwa pencipta atau pemilik mendapatkan manfaat ekonomi ke karyanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari HKI ini yang pertama meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri. Yang kedua, memberikan hak eksklusif kepada pemilik menggunakan memanfaatnya karyanya. Yang ketiga, melindungi karya-karya dari penggunaan atau reproduksi tanpa izin. Nah, misal contoh produk dari model bisnis atau ide bisnis itu seperti misalnya kita membuat kentang Mustopa. Kentang Mustopa ini adalah produk atau makanan yang dapat menjadi lauk makanan berat, bisa juga menjadi cemilan di waktu senggang, terutama bagi yang menjalankan diet untuk mengurangi makan nasi. Kentang Mustopa lebih awet dalam penyimpanan dan juga lebih simpel dalam penyajian atau dalam memakannya. Nah, kentang Mustopa ini adalah cemilan praktis yang terbuat dari kentang, diproses secara khusus untuk menciptakan rasa yang lezat dan tekstur yang memikat. Keuntungan dari produk ini adalah yang pertama adalah gizi yang seimbang, yang kedua rasa yang enak, yang ketiga fleksibilitas dalam pengolahan, yang keempat adalah ketersediaan yang luas, yang kelima adalah awet dalam penyimpanan. Nah, kesimpulannya adalah bisnis merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan membuat suatu produk bisa pekerja balikan agar dapat mencapai keuntungan yang telah ditargetkan. Nah, produk kentang Mustopa berpeluang tinggi untuk mengawali sebuah bisnis ringan dengan model yang sedikit dapat mendapatkan banyak keuntungan dan tidak memakan waktu yang lama dalam prosesnya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai beberapa uraian tentang kewirausahaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.